Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisyanto Sinaga dan teman saya Ria Masari Saragi Sidaru dan Rizky Ramadhani. Kami mahasiswa dari Universitas Hasan, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan tugas kami yang mana dengan mata kuliah aljabar linear dengan dosen pengampu Ibu Dewi Astuti MPD. Nah, di sini kami akan membahas apa itu sub dari aljabar linear. Yang pertama itu kita akan membahas ruang Euclides, dan yang kedua kita akan membahas ruang vektor umum, dan yang ketiga kita akan membahas sub ruang. Baik, yang pertama itu kita akan membahas ruang Euclides. Nah, di sini orang yang pertama kali mempelajari vektor-vektor di ruang Euclides adalah Euclides, sehingga vektor-vektor yang berada di ruang Rn atau biasa disebut dengan Rn dikenal sebagai vektor Euclides. Sedangkan ruang vektornya ruang N-Euclides. Nah, operasi-operasi vektor di ruang dimensi 4 dan seterusnya masih sama seperti pada vektor-vektor di ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Nah, di sini kita hanya membahas judul-judul besarnya atau sub-subnya saja dari ruang Euclides sendiri. Nah, baik, kita akan membahas operasi-operasi standar pada ruang vektor Euclides. Misal, vektor U sama dengan yang beranggotakan U1, U2, U3 sampai seterusnya sampai ke UN. Dan vektor V yang beranggotakan V1, V2, V3 dan seterusnya sampai Vn. Vektor di ruang Euclides. Maka yang pertama itu operasinya itu adalah penjumlahan, yang dimana vektor U ditambah vektor V sama dengan itu seluruh anggota yang berada di vektor U ditambahkan dengan anggota yang berada di vektor V. Nah, selanjutnya operasi yang kedua itu adalah perkalian dengan skalar. Nah, yang dimana K adalah konstanta sembarang, yang dimana perkaliannya K vektor U sama dengan K dikali vektor U1, K vektor U2, K vektor U3 sampai seterusnya sampai pada KU Euclides. Nah, selanjutnya itu adalah operasi-operasi standar pada ruang Euclides. Yang ketiga adalah hasil kali titik, yang dimana U1, U2, U3 sampai UN sama dengan U1 ditambah V1. Itu kita gabungkan U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3 ditambah sampai seterusnya sampai ke UN Vn. Nah, selanjutnya operasi standar ruang Euclides yang keempat adalah panjang vektor, yang dimana U sama dengan vektor U dikali vektor U pangkat setengah sama dengan yang dimana akar U1 pangkat 2 ditambah U2 pangkat 2 ditambah U3 pangkat 2 sampai seterusnya UN pangkat 2. Nah, selanjutnya operasi-operasi standar pada vektor ruang Euclides yang kelima adalah jarak dua titik, yang dimana vektor U dikurang vektor V sama dengan vektor U dikurang vektor V dikalikan dengan vektor U dikurang vektor V dipangkatkan setengah, yang dimana menjadi akar U1 dikurang V1 pangkat 2 ditambah U2 tambah V2 pangkat 2 ditambah U3 tambah V3 pangkat 2 sampai seterusnya ditambah UN ditambah Vn pangkat 2. Nah, itu pengertian dari operasi-operasi standar pada ruang vektor Euclides. Nah, selanjutnya yaitu adalah ruang vektor umum. Misal ada 3 variabel, yang dimana variabel pertama U, V, dan W adalah unsur pada ruang vektor, dan K. I merupakan skalar unsur bilangan real. Maka agar V dinamakan ruang vektor jika memenuhi syarat berikut. Nah, jika sudah terpenuhi syarat berikut, maka V bisa dinamakan dengan ruang vektor. Yang dimana syaratnya yang pertama yaitu adalah jika U vektor elemen V, maka U ditambah V elemen vektor juga. Nah, syarat yang kedua adalah U ditambah V sama dengan itu bisa dikembalikan nilainya. Jika dibalikkan antara U ditambah V dan dibalikkan menjadi V ditambah U itu hasilnya sama, maka bisa dinamakan V
dinamakan ruang vektor. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah U ditambah V dikali V ditambah W sama dengan, nah ini kita balikkan hasilnya sama, maka V itu bisa dinamakan ruang vektor. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang keempat, terdapat 0 di V, sehingga 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0 sama dengan U untuk setiap vektor U di V. Nah, yang selanjutnya adalah yang kelima, syarat yang kelima, untuk setiap U di V terdapat minus U di V yang dinamakan negatif U, sehingga U ditambah minus U sama dengan minus U ditambah U hasilnya sama dengan 0. Nah, jika dibalikkan dia hasilnya sama dengan 0, maka V itu dapat dinamakan dengan ruang vektor umum. Nah, syaratnya itulah ke-10 syarat ini. Jika dia memenuhi ke-10 syarat ini, maka dia bisa dikatakan dengan ruang vektor umum. Nah, selanjutnya yang keenam adalah jika K adalah sembarang skalar dan U elemen V, maka K U elemen V. Nah, selanjutnya yang syarat yang ketujuh adalah K dikali U ditambah V sama dengan KU ditambah KV. Nah, selanjutnya yang ke-8 adalah K ditambah L sama dengan K ditambah L kali U sama dengan KU ditambah LU. Nah, selanjutnya yang syarat yang ke-9 adalah KL dikali U sama dengan K dikali LU sama dengan L dikali KU. Nah, yang syarat yang ke-10 adalah 1 dikali U sama dengan U. Nah, jika bilangan real tadi sudah memenuhi ke-10 syarat ini, maka V dapat dikatakan ruang vektor umum. Nah, selanjutnya adalah subruang. Nah, ini pembahasan terakhir. Yang pertama tadi kan ruang Euclides, dan yang kedua adalah ruang vektor umum, dan yang terakhir adalah subruang. Nah, subruang adalah subhimpunan W adalah sebuah ruang vektor V dinamakan subruang V jika W itu sendiri adalah ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penambahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Dengan demikian, syarat agar W dikatakan subruang dari V adalah, yang pertama itu adalah syaratnya ada 3. Yang pertama W, dan yang kedua adalah jika U dan V berada pada W, maka U ditambah V juga berada pada W. Dan yang ketiga, jika U berada di W, maka KU juga berada di W, dinamakan K adalah suatu skalar real. Nah, sampai sini saja pembahasan kami. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan bagi yang menonton semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan share. Oke, terima kasih.